Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan di dalam ibadah pagi hari ini. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jaladus sun halak naramuddo hami sudi, jala songon ulos namar sapu daro-daro sudi hati goran nami. Tibaheni malos dohami sudi songon bulung, jala diluahon hajahaton nami do hami songon na diluahon ni alugo. Saudara-saudara, jika kita menilai diri kita dalam hal kebenaran, tentu kemungkinan kita berkata bahwa kita hidup dalam kebenaran. Penilaian seperti ini bisa saja benar menurut penilaian dari kacamata diri kita sendiri. Sebaliknya, ada juga berkata setelah menyadari sepenuhnya hidupnya dan memberi kesimpulan bahwa hidupnya tidak dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Rasul Paulus dalam Rom 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Realitanya tidak ada yang benar. Allah memang menuntut kebenaran pada manusia, namun harus kita akui bahwa tidak ada yang memenuhi standar kebenaran itu. Jika dikatakan dalam nats kita, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kita memperhatikan bahwa yang mengatakan kata-kata ini adalah Yesaya, yang jelas-jelas dia adalah seorang nabi atau pilihan Tuhan. Dan tentu kita tidak meragukan lagi tentang imannya. Namun tetap kepada kesimpulannya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sadar atau tidak sadar, kita dibelenggu oleh dosa. Akibat dosa membuat hubungan kita kadang jauh dari Tuhan. Secara perlahan-lahan tidak mengakui lagi kuasanya atas hidup kita, sehingga kita bersandar kepada pikiran kita, kekuatan kita. Hari demi hari hubungan kita terputus dengan Tuhan. Dunia menjadi tempat sandaran hidupnya. Akibat dosa ini juga merusak hubungan kita dengan sesama. Sadar atau tidak sadar, dalam diri seseorang tersimpan iri hati, dendam, dan amarah. Hal ini bisa menimbulkan konflik yang tak terelakkan dan menyebabkan hubungan kita dengan sesama atau bahkan dengan orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, ini akan menjadi menjauh dan bahkan merusak hubungan persekutuan kita. Saudara-saudara, dalam nats kita dikatakan kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan
kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Akibat dosa atau kenajisan, kita pasti penghakiman itu dapat membuat kita akan semakin merasakan dampak dari amarah Tuhan terhadap kita. Tak dapat dipungkiri bahwa istilah tabur tuai itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Manusia yang memberontak kepada Tuhan akan menerima dampaknya, sama halnya dengan umat Israel dalam pembuangan. Mereka terbuang diakibatkan oleh pemberontakan mereka dengan Tuhan. Akibatnya adalah manusia mengalami penderitaan. Lalu bagaimana? Apa yang dapat diperbuat oleh manusia? Tentu jawabannya adalah hanya beroleh kasih anugerah di dalam Kristus Yesus. Anugerah keselamatan itulah yang memberi garansi atas hidup kita yang penuh dengan dosa. Jadi bukan dengan usaha atau perbuatan kita, sebab tak satu pun benar di mata Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita tidak bisa berbuat baik? Atau mengatakan tidak ada gunanya lagi berbuat baik? Tentu bukan demikian kesimpulannya. Tetap bahwa Tuhan memperhitungkan buah dari iman kita. Kita tetap harus berkarya. Jika kita melakukan perbuatan baik, itu harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Perbuatan untuk menolong orang lain, mengasihi orang lain dengan ketulusan, membantu serta menguatkan orang lain, atau perbuatan-perbuatan baik lainnya tidak akan pernah berhenti untuk dilakukan, karena apa yang ia lakukan selalu dimotivasi dari penghormatannya kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan dalam Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mempertahankan keselamatan yang sudah kita terima adalah taat melakukan firman-Nya sampai akhir hidup kita. Roma 8 ayat 1, ketika orang percaya kepada Yesus, ia sudah diampuni dosanya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Dia. Namun selama perjalanan hidupnya ada tanggung jawab yang dilakukan, yaitu tidak lagi hidup menuruti keinginan daging, melainkan harus hidup menurut roh. Jika kita tetap hidup menuruti keinginan daging, sama artinya kita telah menyia-nyiakan keselamatan yang telah kita terima. Oleh karena itu, saudara, marilah kita tetap merawat keselamatan yang telah kita terima dengan setia kepadanya selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas anugerah Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kami sepanjang malam dan hingga di pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk satu hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarkanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu
dan takut akan Tuhan. Sebab kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk membimbing kami dan menunjukkan jalan untuk kami hidupi, supaya kami senantiasa selalu berkenan di hadapan Tuhan. Banyak kelemahan, keterbatasan, kekurangan kami. Oleh karena itu Tuhan, ampuni segala dosa kami. Biarlah kami menerima dan mempertahankan iman kami yang memberikan keselamatan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa, dan kami adalah orang-orang yang dibenarkan, bukan karena usaha atau perbuatan kami, tapi oleh karena kemurahan serta anugerah Tuhan, memberikan pengampunan, memberikan keselamatan. Bapa yang di surga, kiranya Tuhanlah yang menuntun kehidupan kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa atas seluruh kehidupan kami, supaya Tuhan yang menyertai, melindungi, serta memberkati kami. Ampuni kami atas dosa kami, dengarkan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.